Yanto adalah seorang pemuda yang hidup dalam kemewahan, pria yang bisa mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun ia sudah menikmati kehidupan yang banyak diimpikan orang lain. Setiap pagi, Yanto bangun di sebuah mansion megah di pinggiran kota, dengan pemandangan hutan tropis yang asri. Rumahnya dilengkapi dengan perabotan mewah, mobil sport terkini, dan koleksi barang-barang langka yang tidak dimiliki banyak orang. Kehidupan Yanto penuh dengan pesta, perayaan, dan perjalanan mewah ke berbagai belahan dunia. Sebagai seorang pengusaha kayu yang sukses, Yanto sudah membangun kerajaan bisnisnya sejak masih muda. Pada awalnya, bisnis kayunya dimulai dari usaha kecil-kecilan. Namun, dengan kejelian dalam membaca peluang dan ketekunan yang luar biasa, Yanto berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di industri kayu. Ia mengimpor dan mendistribusikan kayu ke berbagai perusahaan konstruksi besar. Setiap hari, Yanto mendapat pesanan dari pelanggan yang tidak pernah berhenti. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada kemampuan bisnis, tetapi juga pada keterampilannya dalam memahami tren pasar dan memanfaatkan hubungan yang luas dengan para pengusaha dan kontraktor. Namun, keberhasilan itu tidak datang tanpa biaya. Di balik semua pencapaian dan kemewahannya, ada rahasia yang disembunyikan Yanto. Bisnis kayunya, yang terlihat begitu bersih dan sah di mata orang luar, sebenarnya berasal dari sumber yang sangat meragukan. Yanto memperoleh kayu-kayu berkualitas tinggi dari hutan-hutan yang dilindungi, tempat yang seharusnya tidak boleh ada aktivitas penebangan. Ia membayar orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penebangan liar tanpa izin di hutan-hutan yang dilindungi negara. Kayu-kayu tersebut kemudian dijualnya dengan harga tinggi, membuatnya semakin kaya raya. Pada awalnya Yanto tidak terlalu memperhatikan dampak dari perbuatannya. Uangnya terus mengalir, bisnisnya berkembang pesat, dan dirinya semakin terkenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki semua yang diinginkan dunia. Tidak ada yang tahu tentang penebangan liar yang dilakukannya, dan bagi Yanto, itu hanyalah cara untuk memperbesar kekayaannya. Ia merasa bahwa dunia ini adalah miliknya untuk dikuasai, dan alam hanyalah sumber daya yang bisa dieksploitasi demi kepuasan pribadinya. Setiap malam, Yanto menikmati hidupnya dengan berbagai hiburan mewah. Ia sering berpesta di klub-klub malam, eksklusif, bergaul dengan selebriti dan pengusaha lain yang memiliki kekayaan melimpah. Ia tidak pernah merasa bersalah atau tergerak oleh penderitaan yang mungkin dialami oleh makhluk hidup lain di luar sana akibat dari kegiatan penebangannya. Ia merasa bahwa selama bisnisnya berjalan lancar dan dia mendapatkan apa yang diinginkan, semuanya baik-baik saja. Namun, meski hidup dalam kebahagiaan dan kekayaan, ada perasaan kosong yang mulai menggerogoti Yanto. Meski ia memiliki segalanya, ia merasa sedikit terasing dari dunia di sekitarnya. Di tengah kemewahan dan kejayaan, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi dengan uang atau barang-barang mewah. Namun, perasaan itu hanya sesaat, karena setiap kali ia teringat tentang uang yang masuk ke rekeningnya, perasaan itu cepat lenyap. Yanto berpikir, mungkin yang ia butuhkan hanyalah lebih banyak lagi kekayaan. Di balik senyuman dan gaya hidup mewahnya, Yanto tidak pernah menyadari bahwa kehidupannya yang sempurna ini memiliki harga yang sangat besar. Harga yang suatu hari akan menuntut pembayaran dengan cara yang sangat berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, Yanto hanya terpaku pada hidup yang glamor dan segala fasilitas yang menyertainya. Dunia ini, menurutnya, adalah miliknya untuk dikuasai. Seiring berjalannya waktu, Yanto mulai mendengar kabar tentang kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan liar di hutan-hutan yang ia eksploitasi. Berita itu datang perlahan, terdengar samar-samar dari teman-temannya, atau melalui artikel-artikel di surat kabar yang ia baca sekilas. Namun ia tidak pernah benar-benar menggubrisnya. Baginya, hal tersebut hanyalah rumor, pembicaraan kosong yang tidak akan mengganggu bisnisnya. Toh, selama pesanan kayu terus berdatangan dan keuntungan tetap mengalir, apa yang terjadi di hutan jauh dari pandangannya.
Namun, suatu hari, kabar buruk datang dengan cara yang lebih langsung. Seorang teman lama, Arman, yang juga seorang aktivis lingkungan, datang menemuinya. Arman membawa serta laporan tentang kerusakan yang terjadi di beberapa hutan yang dilindungi. Hutan-hutan itu tidak hanya rusak, tetapi juga kehilangan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kelangsungan hidup alam sekitar. Yanto, kamu tahu kan apa yang sedang terjadi di hutan-hutan itu? Tanya Arman dengan nada serius. Yanto wakinya tersenyum. Ya, aku dengar-dengar sedikit. Tapi aku rasa itu bukan urusanku. Selama aku menjalankan bisnis ini dengan baik, apa masalahnya? Arman menatapnya dengan pandangan tajam, seolah berusaha menembus ke dalam jiwa Yanto yang tampak tidak peduli. Itulah masalahnya, Yanto. Kamu tidak peduli. Kamu hanya melihat hutan sebagai sumber kayu untuk keuntunganmu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yanto terdiam sejenak, namun cepat-cepat menanggapi dengan santai. Banyak pengusaha lain juga melakukan hal yang sama. Apa yang membedakan aku dari mereka? Semua orang mencari untung, Arman. Itu saja. Arman menggelengkan kepala. Ini lebih dari sekedar mencari untung, Yanto. Ini tentang masa depan. Kalau kita terus merusak alam seperti ini, kita akan kehabisan sumber daya dalam waktu yang sangat singkat. Hutan-hutan yang kamu ambil kayunya itu adalah rumah bagi banyak spesies. Tidak hanya itu, kamu juga berkontribusi pada pemanasan global dengan mengurangi jumlah pohon yang menyerap karbon dioksida. Ini bukan soal bisnis semata, ini soal kelangsungan hidup kita semua. Mendengar kata-kata Arman membuat Yanto sedikit tergugah. Meski ia tidak ingin mengakuinya, ia merasa cemas. Namun kekhawatirannya dengan cepat digantikan oleh pemikiran pragmatis. Ia tidak bisa menghentikan bisnisnya begitu saja hanya karena segelintir orang yang khawatir tentang kerusakan lingkungan. Lagi pula ia merasa semua orang hanya bicara tanpa melakukan tindakan nyata. Selama ia dapat menghasilkan keuntungan, ia merasa tidak ada yang salah dengan apa yang ia lakukan. Namun, saat ia sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah, pada malam berikutnya sebuah berita muncul di televisi yang membuatnya terhenyak. Seorang pejabat pemerintah mengungkapkan laporan tentang hutan yang terbakar hebat akibat penebangan liar yang semakin meluas. Kebakaran itu memusnahkan ribuan hektar hutan dan menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi masyarakat maupun flora dan fauna yang bergantung pada hutan tersebut. Yanto terdiam sejenak, kemudian menyesap minuman anggur yang ada di hadapannya. Hatinya sedikit terketuk, namun ia cepat-cepat mengalihkan pikirannya ke bisnisnya yang sedang berkembang. Pasti ada alasan di balik kebakaran itu, pikirnya dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, kesulitan untuk menenangkan dirinya mulai muncul dalam benaknya. Suatu rasa tidak nyaman yang mulai merayap di dalam dirinya. Ia merasa terjebak dalam dilema antara keuntungan yang terus mengalir dan kenyataan bahwa kerusakan yang ia sebabkan tidak bisa lagi diabaikan. Meski begitu, Yanto masih memilih untuk menutup telinga dan matanya terhadap kenyataan yang semakin jelas di depan wajahnya. Ia berusaha mengabaikan keraguan-keraguan itu, berharap semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Namun, jauh di dalam hatinya sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar layak dibayar dengan harga yang tinggi? Kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penebangan liar yang dilakukan Yanto semakin tak terbendung. Berita tentang kebakaran hutan yang melanda hutan-hutan yang dilindungi semakin sering muncul di media, dan efeknya mulai dirasakan oleh banyak orang, bahkan yang jauh dari hutan itu sendiri. Di beberapa daerah, sungai-sungai yang biasanya jernih kini tercemar, sementara tanah di sekitar hutan yang telah gundul mulai mengalami erosi parah. Keanekaragaman hayati yang sebelumnya subur mulai menghilang, meninggalkan ruang kosong yang luas, tempat yang dulu menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Yanto, meski terus menikmati hasil dari bisnisnya, mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya.
Beberapa kali ia mendengar keluhan dari masyarakat sekitar tentang kerusakan alam yang terjadi. Petani di sekitar hutan mulai kesulitan dengan hasil panen mereka karena tanah yang dulunya subur kini telah tercemar oleh polusi dan tanah longsor. Masyarakat yang dulu mengandalkan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari, seperti pengumpulan madu, buah-buahan hutan, dan kayu bakar, kini merasa kehilangan sumber daya penting mereka. Namun, Yanto tetap berpegang pada keyakinannya bahwa itu bukan urusannya. Semua orang di luar sana hanya mengeluh tanpa tahu betapa sulitnya mengelola bisnis besar ini, pikirnya dalam hati. Ia merasa bahwa kritik-kritik terhadap tindakannya adalah hal yang tidak relevan. Baginya, keuntungan yang diperoleh jauh lebih penting daripada kerusakan alam yang terjadi, apalagi jika kerusakan itu tidak langsung memengaruhi dirinya. Suatu sore, saat Yanto sedang duduk di ruang kerjanya yang megah, sebuah surat masuk ke mejanya. Surat itu berasal dari sebuah lembaga lingkungan yang mengecam keras praktik penebangan liar yang melibatkan perusahaannya. Di dalam surat itu, mereka menuntut agar Yanto menghentikan bisnis kayunya atau menghadapi tindakan hukum yang serius. Meskipun Yanto tahu bahwa surat itu hanya ancaman, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Yanto tidak pernah membayangkan bahwa usahanya bisa berujung pada ancaman hukum. Pikirannya langsung teralihkan pada angka-angka keuntungan yang terus melonjak. Bisnis ini lebih besar daripada ancaman itu, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, beberapa hari setelah menerima surat tersebut, kejadian yang tidak terduga terjadi. Pihak berwenang mulai memantau aktivitas perusahaan kayu Yanto dengan lebih serius. Beberapa pejabat datang ke lokasi operasional dan mulai melakukan investigasi terhadap keberadaan izin penebangan yang dimiliki perusahaan Yanto. Sementara itu, aktivis lingkungan yang sudah lama memantau kegiatan Yanto memperkuat upaya mereka menyebarkan informasi tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh penebangan liar di media sosial dan media massa. Kampanye tersebut semakin meluas dan dalam waktu singkat, nama Yanto menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Di tengah tekanan yang semakin besar, Yanto tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Bisnisnya mulai terancam. Beberapa pelanggan besar yang sebelumnya mengandalkan kayu-kayu dari Yanto mulai menarik diri, khawatir jika mereka terlibat dalam kontroversi yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Investasi yang sudah Yanto jalani selama bertahun-tahun mulai goyah. Bahkan para pekerja yang bekerja di hutan-hutan yang ia kelola mulai merasa ragu untuk terus terlibat dalam bisnis yang berisiko ini. Semakin lama, Yanto semakin terisolasi. Ia melihat apa yang terjadi di sekitar hutan tempat ia menebang kayu. Hutan yang dulunya lebat dan hijau kini terlihat kering dan tandus. Beberapa satwa liar yang dulu menghuni hutan kini tak lagi terlihat. Burung-burung yang dulu sering terbang melintas kini menghilang. Hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan kini seakan mati, seperti kebun yang tak lagi tumbuh tanaman. Yanto merasa tercekik oleh kenyataan ini, meskipun ia berusaha keras untuk menepis rasa bersalah yang mulai menggerogoti dirinya. Yanto mulai merasakan sesak di dadanya, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Bisnis yang selama ini ia banggakan, kini berada di ujung tanduk. Namun meskipun kesalahan yang ia lakukan begitu jelas, ia masih terjebak dalam ketidakmampuan untuk mengakui dan memperbaiki semuanya. Sebuah suara di dalam dirinya berbisik, mengatakan bahwa sudah terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Ketamakan yang membutakan hatinya selama ini, kini mulai membalikkan dirinya. Ketika Yanto mulai menyadari betapa besar kerusakan yang telah disebabkan, ia sudah terlalu jauh untuk bisa memperbaiki segalanya. Dan dengan itu, ia pun terperangkap dalam lingkaran dosa yang tak bisa ia lari darinya. Hari itu, cuaca sangat cerah, namun di dalam hati Yanto, ada kegelisahan yang terus mengganggu. Meskipun bisnisnya semakin terancam, Yanto masih berusaha untuk menjalani hari-harinya dengan penuh kebanggaan. Semua kemewahan yang ia miliki, mobil-mobil mewahnya, rumah yang megah, serta pesta-pesta yang tak pernah berhenti, tetap menjadi kenyamanan yang ia cari untuk melupakan kenyataan. Namun, bayang-bayang kerusakan yang ia sebabkan terhadap alam tak bisa lagi dihindari.
Pagi itu, Yanto mendapat kunjungan yang sangat mengejutkan. Seorang pria misterius datang ke kantornya. Tidak ada yang tahu siapa pria itu, namun ia tampak sangat tenang, bahkan seperti tahu segalanya tentang Yanto dan bisnisnya. Pria itu mengenakan pakaian hitam sederhana, dengan wajah yang tidak pernah terlihat tersenyum, seolah membawa pesan penting yang tidak bisa dihindari. Nama pria itu, menurut pengakuannya, adalah Samudra, seorang penjaga alam yang bertugas mengawasi kelestarian hutan dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yanto, kamu sudah banyak melukai alam. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dibiarkan begitu saja, ujar Samudra dengan suara berat namun penuh makna. Yanto hanya mengangkat bahu, merasa bahwa ini hanyalah ancaman kosong yang biasa diterimanya dari orang-orang yang tidak mengerti tentang bisnis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama aku punya uang dan bisa berbisnis, aku akan terus maju, balas Yanto dengan nada sombong. Namun Samudra tidak tergoyahkan. Ia memandang Yanto dengan mata yang penuh kesedihan, seolah-olah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu telah mengkhianati alam, dan alam akan membalasnya. Kutukan itu sudah datang untukmu. Yanto tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa ini hanyalah omong kosong. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis atau kutukan. Baginya, ini hanya cara orang-orang yang kalah untuk menakut-nakuti orang sukses. Namun, saat Samudra berbalik untuk meninggalkan ruangan, sebuah perasaan dingin merayap di tubuh Yanto. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia mengabaikannya begitu saja. Saat malam tiba, Yanto pulang ke rumahnya dengan perasaan cemas yang aneh. Begitu memasuki rumah, ia merasa dunia di sekitarnya seperti berubah. Suasana di sekelilingnya menjadi mencekam. Udara terasa lebih berat, dan seiring dengan langit yang gelap, Yanto mulai merasa pusing. Ia merasa ada yang salah dengan tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia berdiri di depan cermin, ia terkejut melihat sesuatu yang tak terduga. Tubuhnya mulai berubah. Kepanikan mulai melanda Yanto saat ia merasakan punggungnya terasa nyeri dan tangannya mulai mengerut, berubah bentuk. Rambutnya panjang dan kasar, kulitnya mulai berbulu, dan tubuhnya menyusut semakin mendekati ukuran yang tidak manusiawi. Dalam detik-detik yang menakutkan itu, Yanto menyadari bahwa ia benar-benar sedang berubah menjadi seekor babi. Suara ketakutannya bergema di seluruh ruangan, namun tidak ada yang dapat ia lakukan untuk menghentikan perubahan itu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa menjadi babi. Ini tidak mungkin terjadi. Teriaknya frustasi, namun tubuhnya terus berubah dan rasa sakit semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa menit, Yanto kini sepenuhnya menjadi seekor babi, tergeletak di lantai, tidak bisa bergerak dengan tubuh manusiawi seperti sebelumnya. Perasaan terperangkap, panik, dan ketakutan menyelimuti dirinya. Yanto merasa bahwa hidupnya telah berakhir dan tidak ada cara untuk membalikkan semuanya. Ia ingin berteriak, tetapi hanya suara umpan babi yang keluar dari mulutnya. Dalam keadaan ini, Yanto menyadari betapa kesombongannya dan ketamakan telah membawanya pada titik tak terbalik. Dalam tubuh yang asing dan penuh rasa malu ini, ia akhirnya merasakan penderitaan yang sebanding dengan apa yang telah ia lakukan pada alam. Di dalam dirinya, rasa penyesalan mulai muncul. Ia ingin memperbaiki semuanya, ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, kutukan itu sudah terlambat untuk dihindari. Samudra, sang penjaga alam, telah memberi hukuman yang tak terelakkan. Yanto kini menjadi bagian dari alam yang telah lama ia abaikan. Sebagai seekor babi, Yanto mulai merasakan kesulitan hidup di hutan, tempat yang dulu ia ambil manfaatnya tanpa pertimbangan. Ia terpaksa mencari makanan di tempat-tempat yang dulu tidak pernah ia kenal. Alam yang dulu ia ambil begitu saja, kini menjadi dunia yang asing baginya. Ia harus berwarna untuk bertahan hidup. Namun, yang lebih berat adalah perasaan menyesal yang terus menghantui dirinya. Kutukan itu tidak hanya mengubah fisiknya,
tetapi juga membuka mata Yanto terhadap kerusakan yang telah ia sebabkan. Dalam tubuh yang terperangkap ini, Yanto mulai belajar arti sejati dari kehilangan, penyesalan, dan betapa berharganya alam yang selama ini ia rusak demi keuntungan pribadi. Kehidupan baru Yanto sebagai seekor babi sangat berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Segala kemewahan dan kenyamanan yang dulu mengelilinginya kini hanya menjadi kenangan yang jauh dan tak terjangkau. Ia terbangun di tengah hutan, tubuhnya penuh dengan bulu kasar yang menyakitkan setiap kali ia bergerak. Telinganya terkulai, hidungnya berbau busuk, dan tubuhnya tak lagi bisa melakukan hal-hal yang dulu ia anggap biasa. Ia kini hanyalah seekor babi, terperangkap dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Kehidupan di hutan bukanlah hal yang mudah. Dulu, Yanto sering melihat hutan dari jendela rumah mewahnya dengan pandangan penuh kekuasaan, menganggapnya hanya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan. Kini, ia merasakan betapa kerasnya hidup di tempat yang dulu ia anggap sebagai ladang bisnis. Tanah yang dulunya subur kini penuh dengan batu-batu tajam dan akar pohon yang sulit dilalui. Setiap langkahnya terasa berat dan ia harus berjuang hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Sebagai babi, Yanto terpaksa belajar bagaimana mencari makanan yang pernah ia anggap remeh. Ia menggali tanah, mencari akar, dan memakan segala sesuatu yang bisa ditemukan di sekitar hutan. Tidak ada lagi restoran mewah atau hidangan enak yang bisa ia nikmati. Tak ada lagi kemewahan atau kenyamanan yang dulu ia rasakan. Semua itu hilang, begitu saja, digantikan dengan kenyataan pahit bahwa ia sekarang hanya seorang makhluk yang harus bertahan hidup. Namun, meskipun tubuhnya telah berubah, pikirannya tetaplah milik Yanto yang lama. Ia masih bisa berpikir seperti manusia, merasakan penyesalan dan kesadaran akan perbuatannya. Setiap kali ia melihat ke sekeliling, ia merasa sangat menyesal. Dulu ia tak pernah peduli dengan makhluk hidup lain yang bergantung pada hutan itu. Ia tak pernah memikirkan bagaimana kerusakan yang ia sebabkan akan mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Hari demi hari, Yanto mulai merasakan betapa besar kerugian yang ia timbulkan. Hutan yang dulu lebat kini sepi. Tidak ada lagi suara burung berkicau di pagi hari. Tidak ada lagi jejak satwa liar yang bebas bergerak. Hutan yang ia rusak untuk memperkaya diri sendiri, kini hanya menyisakan kehampaan. Yanto merasakan betapa sepinya dunia ini tanpa kehidupan yang dulu ia hancurkan. Di tengah kesulitan hidupnya, Yanto mulai menyaksikan dampak nyata dari kerusakan yang ia sebabkan. Ia melihat bagaimana tumbuhan yang ia rusak dulu untuk kayunya kini tidak tumbuh lagi. Beberapa pohon yang masih berdiri di sekitar tempat ia tinggal terlihat layu dan kering. Tanah yang dulunya subur kini tak lagi bisa menyuburkan tanaman apapun. Yanto merasa bahwa ia telah menghancurkan rumah bagi banyak makhluk hidup yang bergantung pada hutan itu. Penyesalan semakin mendalam, namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Sewaktu ia berjalan di tengah hutan yang sepi, Yanto menyadari bahwa ia tidak bisa mengembalikan hutan ini seperti semula. Tidak ada cara untuk memperbaiki semua yang telah ia hancurkan. Ia hanya bisa merasakan betapa berharganya alam yang selama ini ia abaikan. Setiap daun yang jatuh, setiap akar yang ia gali, semuanya mengingatkan Yanto akan kesalahan besar yang ia lakukan. Meskipun tubuhnya sekarang seekor babi, hati dan pikirannya tetap manusia. Setiap hari, ia merenung tentang kehidupannya yang dulu, tentang bagaimana ia dulu bisa memiliki segalanya, namun tak pernah menyadari betapa rapuhnya dunia yang ia hancurkan. Kini, dalam tubuh yang tidak lagi mengenalnya, Yanto belajar arti sesungguhnya dari hidup di alam dan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup semua makhluk. Tapi, sayangnya, waktu telah jauh meninggalkan dia dan semua penyesalan itu tidak dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Waktu berlalu dan Yanto terus menjalani hidupnya sebagai seekor babi. Setiap hari, ia berusaha bertahan hidup di hutan.
di tengah hampa dan rasa penyesalan yang terus menghantui dirinya. Kehidupannya yang dulu gemerlap kini terasa jauh dari jangkauan, dan meskipun tubuhnya telah berubah menjadi makhluk yang rendah, pikirannya masih tetap manusia. Ia terjebak dalam tubuh yang asing, memikirkan kesalahannya dan ingin memperbaikinya, tetapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Di hutan, ia merasa terisolasi, jauh dari manusia dan jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Namun, meskipun ia hidup dalam tubuh yang sangat berbeda, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak berubah, keinginan untuk menebus kesalahan. Meskipun tahu bahwa ia tak bisa mengembalikan semuanya seperti semula, Yanto merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang baik, meski dalam keterbatasannya. Satu hal yang ia mulai sadari adalah bagaimana alam memiliki cara untuk bertahan, meski dalam kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Beberapa bagian hutan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun lambat. Beberapa tanaman kecil mulai tumbuh kembali di tanah yang kering, dan beberapa satwa liar mulai muncul kembali, meskipun sangat jarang. Yanto menyadari bahwa alam, meski sudah rusak parah, masih memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, untuk menyembuhkan diri dari kehancuran yang ia timbulkan, tidaklah mudah. Suatu hari, Yanto melihat sekelompok babi hutan yang sedang mencari makanan di sekitar tempat ia tinggal. Mereka tampak lebih beruntung darinya, bisa hidup lebih bebas dan memiliki banyak sumber makanan di sekitar mereka. Namun, Yanto tidak merasa iri. Ia hanya merasa sebuah dorongan untuk membantu mereka untuk berbuat sesuatu, meskipun ia hanyalah seekor babi. Ia menggali tanah dengan kukunya, mencari akar dan makanan lainnya yang bisa ia temukan, dan membagikannya dengan kelompok babi hutan tersebut. Melihat mereka makan dengan lahap, Yanto merasakan sesuatu yang baru, sebuah perasaan yang sangat asing baginya dulu. Kepuasan karena bisa memberi sesuatu yang bermanfaat. Meskipun ia tak bisa mengembalikan hutan ke kondisi semula, meskipun ia tak bisa mengembalikan spesies yang hilang, ia merasa sedikit lega bisa membantu makhluk lain bertahan hidup di tengah kehancuran yang ia sebabkan. Namun, meskipun Yanto mulai merasa sedikit lebih baik dengan tindakannya, ia tidak bisa menutupi kenyataan pahit bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia merasa tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia, tidak akan pernah bisa merasakan kehidupan seperti dulu. Penebusan yang ia cari terasa semakin jauh, dan rasa malu yang ia rasakan semakin berat. Hari demi hari, Yanto semakin memahami bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa menghapus semua dosa dan kerusakan yang ia timbulkan. Namun, meskipun penebusan yang sempurna tak bisa ia raih, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya kini adalah bagian dari siklus alam. Ia kini belajar untuk menghargai setiap helai daun yang tumbuh, setiap akar yang tumbuh kembali di tanah yang gundul, dan setiap kehidupan yang kembali ke hutan yang dulu ia rusak. Ia tahu, meskipun ia tak bisa mengembalikan semuanya seperti semula, ia bisa berbuat baik dalam keterbatasannya. Dengan demikian, Yanto menerima kutukan yang telah diberikan kepadanya, bukan dengan penolakan, tetapi dengan pemahaman bahwa penebusan bukanlah tentang menghapus kesalahan, tetapi tentang berusaha memperbaiki dunia sedikit demi sedikit, meskipun itu hanya dalam kapasitas makhluk yang kini ia menjadi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Yanto diubah menjadi seekor babi. Hutan tempat ia kini tinggal telah mengalami perubahan yang lebih besar dari yang ia kira. Meskipun kerusakan besar yang ia timbulkan masih tampak jelas di beberapa tempat, alam perlahan-lahan mulai pulih, dan kehidupan kembali perlahan merangkak masuk. Pohon-pohon yang telah lama hilang mulai tumbuh kembali, meskipun kecil dan rapuh. Beberapa burung yang dulu hilang mulai kembali terbang melintasi langit, mencari tempat untuk bersarang. Hutan yang dulu gersang dan hampa kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, bagi Yanto, kenyataan ini tetap terasa penuh penyesalan. Meskipun ia melihat ada pemulihan di sekitar dirinya, ia tahu bahwa sebagian besar dari kerusakan yang
Ia sebabkan takkan pernah bisa diperbaiki. Ia menyaksikan dengan mata babinya betapa alam bisa pulih, meski begitu banyak yang hilang. Tetapi yang paling ia rasakan adalah betapa jauh dirinya terpisah dari dunia yang dulu ia kenal. Dalam tubuh yang kini tidak mengenalnya, ia merindukan hidupnya yang dulu, kebebasan yang dulu ia nikmati, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Di tengah hutan yang semakin pulih ini, Yanto mulai memahami bahwa penebusan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan dramatis. Tidak ada jaminan bahwa ia akan kembali menjadi manusia, atau bahwa alam akan sepenuhnya memaafkan semua yang telah ia lakukan. Namun, di dalam dirinya, ia mulai merasa bahwa ada kedamaian yang tidak terucapkan. Kedamaian yang datang dari menerima keadaan, dari memahami bahwa apa yang bisa ia lakukan sekarang adalah memperbaiki dirinya dalam batasan yang ada. Pada suatu pagi yang tenang, saat Yanto berjalan di antara pohon-pohon yang semakin rindang, ia merasa sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mengalir dalam dirinya, sebuah perasaan bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian. Meskipun hidupnya sekarang jauh berbeda dan meskipun ia tak bisa mengembalikan hutan seperti semula, Yanto merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya dalam dunia ini, meskipun dalam tubuh babi. Suatu hari, saat ia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang, Samudra, sang penjaga alam, muncul kembali. Kali ini, tidak ada amarah atau ancaman, hanya ketenangan di wajah pria itu. Ia melihat Yanto dengan tatapan penuh belas kasih, seolah mengetahui apa yang ada dalam hati Yanto. Samudra mendekati Yanto dan berkata dengan suara lembut, "Kamu telah belajar, Yanto. Kamu telah melihat kerusakan yang telah kamu timbulkan, dan sekarang kamu berusaha untuk berbuat baik. Itu adalah langkah besar." Yanto hanya menatapnya, tak bisa berkata-kata. Dalam hati, ia merasa ada sebuah kelegaan yang mengalir. Kelegaan karena ia akhirnya bisa menerima kenyataan dan bertanggung jawab atas kesalahannya, meskipun dalam keadaan yang sangat berbeda. "Kutukan ini tidak selamanya, Yanto," lanjut Samudra. "Tapi bukan karena kamu berusaha keras untuk kembali menjadi manusia, melainkan karena kamu memahami pelajaran yang diberikan alam. Dalam dirimu ada perubahan yang lebih besar daripada yang tampak." Dengan itu, Samudra berpaling dan berjalan meninggalkan Yanto, memberi ruang bagi Yanto untuk merenung lebih dalam. Yanto tidak tahu apa yang akan terjadi padanya ke depan, apakah ia akan kembali menjadi manusia atau tidak. Namun, ia menyadari bahwa dalam hidup ini, perubahan yang paling penting datang dari dalam diri, dari penerimaan dan penyesalan yang tulus. Hari-hari berlalu, dan Yanto tetap menjalani hidupnya di hutan. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia mulai berbaur dengan alam, membantu makhluk hidup lain yang membutuhkan dan memberikan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang ia bisa. Ia sadar bahwa penebusan sejati bukanlah tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang mengubah diri untuk menjadi bagian dari dunia ini dengan cara yang lebih baik. Pada akhirnya, meskipun Yanto tetap seekor babi, ia merasa telah menemukan kedamaian yang ia cari. Kedamaian dalam menerima dan bertindak dengan cara yang benar, meskipun dalam keterbatasannya. Dan dengan itu, hidupnya yang baru pun dimulai.